lagi sama channel SKR 7 Prime. Kita balik lagi sama channel SKR 7 Pride ini guys. Nah, kebetulan hari ini kita ditemenin sama ibu-ibu yang cantik-cantik nih guys. Nah, di sebelah kiri aku ini ada namanya itu Ibu Antika guys. Dan di sebelah kirinya Ibu Antika itu ada Ibu Nisa. Jadi malam ini tema kita ini pengen bahas itu sesuai kesehariannya Ibu Nisa dan Ibu Antika. Nah, sesuai tema. Jadi tema kita malam ini guys, badan sehat, pikiran pun jernih. Nah, jadi kalau untuk Bu Antika nih sebenarnya kesehariannya itu sebagai apa nih Bu? Sebagai ibu rumah tangga sekalian ibu pekerja. Oh, ibu-ibu semestinya lah ya. Semestinya. Terus sambil kerja juga lah ya Bu ya. Ya sambil kerja ngebantu suami. Oh, keren. Jarang banget tuh soalnya kayak gitu-gitu. Banyak kok. Nah, kalau untuk Ibu Nisa nih kesehariannya sebagai apa nih Bu? Sama sih kayak Mbak Antika, ya umumnya ibu rumah tangga, masak-masak. Ya kerjaan rumah tangga, sesekali ya ngamen kalau ngamen saya ini. Oh. Ngamen di lapangan Mas. Guru Senang. Berarti masak sambil joget dong ya? Ya itu, hiburannya itu. Karaoke nomor 1 dah, gitu. Meskipun fals ya. Berarti nggak menghibur diri. Iya Gitu. betul. Gimana perjalanan dari sini Bu Antika sama Bu Nisa, macet nggak? Gimana Bu? Lancar, alhamdulillah lancar. Tadi sempet ada kendala sih. Apa kendalanya? Nanya dulu. Padahal deket Iya. tanya. Nggak nanya studionya di mana. Di sini nungguin, di sana nungguin. Iya. Tadi sempet miskom kita yang Mas ya. Ya. Kata saya ini Mas Mondo kok anteng gitu, Mas Fajar nggak ada kabar. Gitu kan saya nungguin. Terus kata Mbak Antika, udahlah pokoknya nanya gitu kan. Ternyata benar kita tunggu-tungguan ya. Iya. Kirain kemarin juga udah nggak jam 8 gitu. Iya. Kalian nungguin. Ya itulah Mas, perempuan itu kan pinginnya ditunggu. Iya. Kalau mau nunggu nggak mau. Ntar dulu lah. Jadi di sini nunggu, di sana nunggu. Jadi gini sih sebenarnya. Jadi sesuai tema badan sehat, pikiran pun jernih. Kayak Bu Antika nih, pernah nggak sih selama berumah tangga, bahkan sebelum berumah tangga, itu pernah apa sih kayak diet? Pernah diet nggak? Oh, pernah banget. Pernah banget ya? Pernah. Itu targetnya kan kalau Bukan pernah lagi sering. sering ya? Itu gagal apa berhasil itu? Yang terakhir kemarin berhasil. Berhasil. Kemarinnya kapan? Kemarin? Enggak, pas corona itu saya diet selama 1 tahun dan itu turun 20 kilo. Dari Dari berapa? Dari 90 jadi 70. Waduh, itu bulat berarti ya? Sampai pipinya itu udah kayak bakpao. Sekarang kayak bakpao tapi dulu lebih kayak bakpao lagi. Terus kalau sekarang ada nggak pengen kayak diet lagi gitu? Iya, pengen cuman ada sih. Susah ya? Iya, susah banget sekarang. Soalnya tadinya udah pernah gitu ya. Terus kita memulai lagi itu kayaknya aduh kepengen menikmati makanan yang enak nih. Kayak soalnya kemarin setahun kita udah benar-benar stuck gak nikmatin semua Betul, makanan ya. gitu ya. Soalnya tuh kalau diet itu tantangan terbesar itu kita dari makanan. Iya benar. Ya, makanan. Terus apalagi kalau misalkan kita tuh ngelihat makanan yang benar-benar kita suka. Kayak contoh kayak misalkan kita doyan sate kambing. Terus ada teman makan sate kambing. Aduh anjir, gue mau makan sate lagi ya. Pernah ngalamin kayak gitu nggak, Mbak Tika? Oh, sering. Apalagi kan di dunia kerja kan banyak teman gitu ya. Udah tahu kan makanannya apa aja. Iya. Kalau bareng sama teman ada yang boba, ada bakso, Iya. mie. Aduh, kita udah Jadi kilaf sendiri ya. Iya. Godaan terbesar kayak gitu. Iya, dari rumah kita udah niat, tapi nyampe ke kerjaan, oh, udah deh nanti lagi, besok lagi dietnya kayak gitu. Terus untuk Bu Nisa nih, ini kan diet ya. Diet yang benar itu seperti apa sih? Apa yang seperti kayak Mbak Antika ini yang menurut saya ini menyiksa sendiri nih, ya enggak? Jadi nggak menikmatin dietnya itu. Yang benar seperti apa ini, Bu? Kalau untuk ngomongin diet sih, jujur kalau saya sih nggak diet ya Mas sebelum. Tapi akhir-akhir ini kan banyak ya diet itu dari pola makan, misalnya Ya. dia menghindari kayak tepung-tepungan, Ya, karbo menghindari gitu ya. karbo, itu ada.
Terus ada yang dia pakai jam makan, misalnya pagi nih sarapan jam 7. Nanti makan siang jam 12, makan sore jam 5, udah stop di situ. Kalaupun nanti malam lapar, udah hindari itu yang namanya nasi. Kalaupun nanti lapar, bolehlah kita konsumsi buah seperti itu. Ya intinya tapi sebenarnya sih diet sama aja ya, apapun itu, cuman satu, konsisten. Iya, itu yang berat sih itu. sebenarnya yang berat konsistennya ini. Iya, benar. Aku pernah tuh nyobain yang tadi Bu Nisa bilang tuh, yang apa namanya, jadi pagi kita makan nih, nah terstop, siang makan lagi, bebas tuh, mau makan apapun bebas. Nah nanti udah jam 12 lewat sampai malam itu kita nggak boleh makan, paling ini buah aja sih paling kayak gitu. Itu bertahan itu cuma 3 hari. Selebihnya makan lagi. kayak gitu lah mas, susahnya konsisten tuh di sini. Iya, soalnya kan kalau kayak orang-orang yang gemuk itu, maafnya ngomong itu, kalau nggak konsumsi gula itu nggak bisa tidur, biasanya seperti itu. Nggak juga ada. Gitu. Gimana? Kalau saya sendiri gitu, kalau nggak bisa tidur, wah udah hajar makan, nanti tidur. Oh, kalau gua sih biasanya nggak gitu. Saya itu berat badan ini 80, Bu Nisa. 80. Lebih gede dari kita ternyata. Tapi tinggi Mas Fajar berapa? 167-an lah. Oh. 167. Lebih dikit lah, sekilo. Itu tuh apa namanya, nggak bisa. Saya tuh kalau sebenarnya saya nggak doyan manis, terus kopi, terus kayak pokoknya yang kayak nasi tuh saya nggak terlalu ini banget. Tapi kalau udah lewat jam malam itu makannya saya bisa sekali itu bisa berapa kali? 4 kali. 4 kali nambah. Justru yang nggak boleh ya kalau malam makan. Bukan, malah siangnya. Siangnya itu kalau nggak pagi, saya tuh pasti 4 kali. Sehari tuh misalkan makan nih. Makan udah selesai, nambah lagi. Kalau nggak di stok, terus. Itu siang ya? Siang, pagi sama siang, udah. Itu kayak gitu aja. Jadinya berat badan ya begini-gini aja. Tapi kadang suka ngecek ini juga, saya Bu Nisa tuh kayak seminggu sekali, bahkan sebulan sekali ngecek kadar gula, kayak kolesterol, terus kayak asam urat gitu-gitulah. Saya cek tensi kayak gitu-gitu. Soalnya kan di umur-umur kayak 30, 40, atau 50 itu kan kita harus benar-benar jaga makan kan? Iya benar, pola makan itu yang harus benar-benar dijaga. Tapi lu pernah diet nggak, Dad? Pernah dulu diet karena punya target mau nikah dulu. Dulu mau nikah ya kan. Dan bukan diet sih sebenarnya, ngegemukin, ngebalking. Oh itu bukan diet berarti. Bukan diet. Jadi saya pernah di berat badan itu 57 itu. Dulu itu pengen nikahan sama istri, kebetulan pakai adat Jawa yang basahan itu, yang cuman pakai kembang aja. Nah, itu saya target 3 bulan itu ngebalking sama nge-gym itu, alhamdulillah target kekejar, badan udah jadilah ibaratnya. Jadi ya. Nah, udah setelah pas itu udah stop. Udah nikah. Nggak lanjut lagi. Tapi memang kalau menurut Fajar tuh apa namanya, diet itu ya benar harus konsisten ya, Bu ya. Konsisten. Contohnya kayak tadi Bu Antika kan di pas lagi Covid itu pernah turun berapa? Satu tahun itu turun 20 kilo. Itu karena konsisten saya benar-benar nggak makan nasi. Nggak makan nasi sama sekali. Jadi makannya apa? Batu. Kamu sekarang nggak bisa di sini dong kalau makan batu. Kalau pagi saya makannya telur 2 butir. Telur. 2 butir telur. Iya, Dua. ya udah. Telur rebus apa Telur rebus. telur rebus. 2. Telur rebus udah. Pokoknya saya direbus. Makanannya rebusan semua. Terus pas jam 12 siang itu jam istirahat kerja, saya pakainya pisang. Pisangnya pisang rebus. Terus karbohidratnya saya ganti sama ubi. Terus ya sama sayuran-sayuran aja. Terus pulang kerja di atas jam 6 saya nggak makan. Sebelum jam 6, sebelum maghrib itu konsumsi sayur sama yogurt. Oh, keren. Tapi itu pas banget ya. Telur 2 butir, ya kan direbus, terus tambah pisang. Pisangnya pisang rebus. Pas banget. Tapi ini obrolan orang dewasa. Ubi, ditambahin ubi. Terus tambahin lagi sayur-sayur. Oh ya, sayur. Terus airnya pakai yogurt. Tapi itu enggak, maksudnya itu misalkan hari ini itu, ntar besoknya kita lagi. Pas jam siangnya itu kan kita kan kalau siang kan capek ya kerja ya. Jadi saya gantinya pakai kayak daging, kadang pakai ikan, kadang bawa ayam. Nanti ayam, tomat sama apa kayak gitu. Cuma tetap saya nggak makan nasi selama 1 tahun itu. Iya, terus setahu saya juga kalau kita makan kan, kalau
pengen pola hidup sehat kan ngitung kalori ya. Apakah itu juga dihitung kalorinya? Iya bisa itu kan diet kan ada berbagai macam ya. Oke. Ada diet keto, ada diet defisit kalori yang Oh, tadi banyak Mas. ya. Terus ada diet ekstrim yang saya ini benar-benar nggak makan karbohidrat sama sekali itu diet ekstrim karena mungkin saya udah 90 dulu udah ikutnya obesitas itu. Obesitas. Kalau yang keto itu nggak makan gula sama garam. Tuh kita masaknya jadi benar-benar tawar gitu. Tapi kalau menurut Bu Nisa, bagus nggak kalau kayak gitu Bu Nisa? Kayak tadi Bu Antika bilang kan kayak ada apa namanya diet apa tadi? Yang karbo, ya, terus diet keto sama defisit kalori. iya yang ekstrim gitu kalau Ada juga satu ya Bu, IF ya. Ya, Diet yang sekarang apa itu yang diet? lagi Diet ngetren. apa itu Bu Nisa? Yang lagi ngetren sekarang tuh? Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, dia jam makannya. Oh, yang tadi aku pernah coba itu ya? Dia nasinya Ya, itu itu yang porsinya paling dia karbonya sedikit. Oh, oke. Cuman lebih dibanyakin ke kayak protein. Oh, kayak daging, sayur-sayur. Nah, gitu. Kalau daging proteinnya masuknya ya Bu ya? Protein. Ya, proteinnya. Telur Dan, juga masuknya protein. Oh, kalau sayur bebas apapun itu sayurnya. bebas selama itu masih direbus. Oh, direbus nggak boleh ditumis atau di apa ya? Boleh sih sebenarnya, cuman kan pakai takaran lah ya. Oh, yang oke. selama itu nggak berlebihan Oh, sih nggak apa-apa. Kalau IF itu sebenarnya bebas ya, nggak makan. Yang Cuman jamnya ya. Iya. tapi tetap kayaknya kalau tepung sama Enggak, ya. minyak kayaknya dikurangin Kurang. Iya, banget. dikurangin. Oh iya, iya. Soalnya Kayak garam musuh, gitu ya. musuh terberatnya orang diet Ya. itu sebenarnya Oh. tepung sama minyak tuh, gorengan itu udah Oh. musuh banget. Lebih Iya lah. Es ya, Bu. utamakan yang Es ya, nggak boleh ya, Bu, es. Kalau es boleh es. Es sih nggak boleh. Sebenarnya ya nggak boleh sih. Es nggak boleh. Sebenarnya kalau air dingin itu saya rasa bukan nggak ngaruh ke kegemukan ya Mas. Yang berpengaruh itu kan kalau es dicampur. Iya itu sih Gulanya ya? Iya sih, Oh, cairan Kayak yang es berwarna, tawar, es cairannya buah. berwarna. Itu yang bermasalah itu di gulanya sebenarnya. Oh. Tapi kalau cuma sekedar air dingin sih fan-fan aja ya. fan aja kalau Baik aja lah ya. yang bikin nggak bagus itu kan sebenarnya gulanya itu Mas. Gula. Mm-mm. Memang sih semua makanan atau minuman yang kita konsumsi dengan berlebihan itu nggak bagus. Ya. Ya Bu ya kayak gitu. Mm-mm. Kayak contoh kayak misalkan kita jadi kayak apa tuh kayak ngopi nih misalkan. Mm-mm. Ngopi itu kan terkadang ada orang yang berhalusinasi atau ya berhalusinasi lah. Jadi kayak gua ngopi nih, ntar jadi susah tidur kayak gitu. Itu bener gak kalau menurut lu misalnya? Kalau kata saya itu karena apa ya? Udah Ke distract sendiri ya kita ya, iya, pikiran kita ya kayak ke distract kita ya. pasti kayak udah ada Sebenarnya pikiran. nggak ngaruh juga sih, kita ngopi juga masih bisa tidur. Benar, benar. Kan apa namanya berarti kalau ngopi itu ya tergantung dari diri kita sendiri ya. Apa namanya sugestinya di Iya, situ iya, apa, pastinya ya. kalau kata kita minum kopi pasti nanti susah tidur. Iya. Ya udah, karena apa yang kita pikirkan ya itu yang terjadi gitu. Betul. Biasanya seperti itu. Jadi kalau apa namanya pernah nggak kalau Bu Nisa nih ngalamin susah bangun pagi? Pernah sesekali saya juga susah karena apa ya? Saya jam tidur nggak teratur. Oke. Itu yang bikin kita susah tidur. Misalnya kita dalam kesehatan juga sebenarnya kesehatan itu bukan cuma melulu tentang olahraga ya Mas ya. Kesehatan itu bisa pola hidup, pola pikir, Oke. gaya hidup lah. Ya. Kalau tidur nggak teratur juga itu berpengaruh Betul. untuk kita besok bangun pagi males. Misalkan contoh kayak mau tidur nih, kita main gadget nih, kita pantengin tuh, nanti di badan kita itu lemes, jadi males karena jam tidur nggak teratur. Yang bikin bisa kita bangun pagi itu ya jam tidur teratur setiap harinya ya. Misalkan kita tidur nih, kita patokin jam 10, besoknya pun harus seperti itu. Harus Jam tuh ya. 10 harus. Jadi itu kita bisa bangun pagi. Nah, iya. Kalau jam tidur kita udah ngacak, apalagi kita sebelum tidur kita mantengin gadget, ya itu sih salah satunya. Terus kadang bisa juga stres, Iya. bisa memicu. Berapa jam sih Bu kalau normalnya tidur itu standarnya itu? Standarnya tidur sih 8 jam 8 jam. sehari itu. 8 jam. 8 jam. Nah kalau misalkan kita tidur nih, taruhlah misalkan di jam 3 pagi atau di jam 2 pagi, tapi kita 8 jam. Dari jam 2 pagi sampai 8 jam tuh pokoknya. Itu bagus nggak? Ya nggak bagus juga. Itu mah namanya keblok. Apalagi kalau buat orang diet itu nggak bagus Nggak tidur bagus. malam begadang. Tapi Pas banget nih sama itu ya temanya Iya, perdiet iya. pas banget. Begadang itu nggak bagus buat orang diet.
Oke. Itu nggak bagusnya di apa? Soalnya kita kalau begadang pasti otomatis kita bakalan lapar lagi dan Oh. ujung-ujungnya malamnya kita mau makan lagi kayak gitu dan orang dia tuh nggak pantangan banget ya Pantangan buat banget. makan malam. Benar. Terus untuk orang diet ini bagusnya ini olahraga apa, Bu? Nah ini Nah, pakai soalnya itu kan biasa senam-senam gitu. Ya, aerobik ya Bu ya. semua olahraga bagus kan Semua olahraga itu bagus sebenarnya Mas ya. Kayak misalkan senam, jalan Jogging. bersepeda, itu pun semuanya membakar kalori. Kembali lagi ke hobi. Oh, iya. Kan nggak semua olahraga itu disukai semua orang. Iya, betul. Ada yang aku pingin jogging Jogging aja, aja. nggak suka senam, jingkrak-jingkrak. Oke lah, itu bagus. Atau nge-gym, itu juga bagus. Cuman kan semua itu ada aturannya ya. Iya. Maksudnya ya intinya diet itu nggak harus dipasangkan dengan olahraga apa. Oh, nggak sesuka kita Kalau berarti sesuka ya. kita mau olahraga apapun itu, kalau tujuannya untuk sehat bagus, semua olahraga itu bagus. Jadi tuh olahraga itu kayak jogging, bukan jogging, kayak olahraga apa sih namanya tadi tuh? Senam. Senam itu banyak ya Bu ya, Banyak ininya jenisnya, tipe-tipenya Mas ya. Fajar, iya. Ada Tabata. Tabata, ada TRX, yang ngegantung-gantung itu. Oh iya. Ada step aerobik yang pakai papan itu Iya. yang loncat-loncat gitu. Ada aerobik, ada yoga pun ada. Kalau olahraga yoga itu untuk lebih ke pernafasan. Kalau yoga Yoga pernafasan. itu untuk pernafasan gitu ya. Kalau aerobik itu biasanya diminati yang masih muda-muda karena lebih ke energik ya. Oh, stamina ya itu ya. Kalau Berarti yang tua-tua nggak boleh Bu? Boleh. Boleh kan? boleh Mas, Ada ada jantung. senam, Yang senam jantung. senam lansia ada. Ada. Oh. SKJ itu apa SKJ Bu? SKJ kan senam kesehatan Kesehatan jasmani jasmani. ya. Ya sama kalau dulu kita sekolah itu kan SKJ Ya, 8 iya, Mas ya. SKJ. Itu dulu sebutannya SKJ. Ya sama senam-senam juga. Cuman di era yang dulu Iya. senam SKJ karena belum ada jenis-jenis senam kan dulu. Iya, betul. Baru ada satu SKJ. Iya, SKJ. Yang lahiran 80-an pasti Iya. tahu ya. Kalau untuk Tuh, SKJ. Terus itu yang untuk yang pernah tuh ngeliat yang di tiang itu apakah senam juga apa enggak Bu? Dia tiang kayak gimana? Yang di Oh, tiang yang- Jangan bilang itu. Habis itu Enggak itu Kan kan ada ada. hampir sama kayak striptis kan itu Apa Bu? namanya? Iya, Senamnya kan itu ada, olahraga ya. olahraga. olahraga juga itu. Tapi striptis bukan sih bukan kan ya itu ya? Bukan, Olahraga ada kan? kan? Ada. Ya sama olahraga Ada. juga. Cuman apa ya lupa namanya. Masih tahu tadi. Oh iya, Apa? kali. Pole dance. Oh, iya, Pole dance. Yang lagi Strukturnya. digandrungin itu istrinya Arya Seloka. Iya, betul Arya Seloka, betul. Nah, terus nih, tadi kan kita udah bahas tentang keseharian Bu Nisa nih. Tadi kan sebagai instruktur kayak aerobik gitu lah Bu ya. Aduh, bukan instruktur Mas. Apa tuh Bu tepatnya? Cuman suhunya. Oh, termometer. Enggak, bukan instruktur, cuma ngajak ibu happy aja. Ya, oke. Karena dengan olahraga tuh pikiran kita tuh bisa plong, jernih, Betul. beban. Coba deh kalau kita lagi banyak masalah, kita bawa happy, bawa joget, itu hilang semua itu masalah. Iya, sebenarnya sehat itu banyak cara. Betul. Menyalurkannya itu banyak cara untuk sehat. Iya. Betul. Nah, itu kalau tadi kan buat ngilangin apa Bu? Stres. Stres kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau Bu Antika nih, pernah nggak kayak sering ngerasain capek fisik sama pikiran? Pernah nggak Bu Antika? Sering dong, kan namanya ibu pekerja ya. Belum lagi di rumah capek, ngurus anak, antar jemput sekolah, Iya. juga masak, ngurusin suami. Belum lagi kerja, stres banget. Badan capek. Iya. Tapi itu ya buat pahala buat kita juga jadinya. Iya, gitu ya, kan? alhamdulillah. Suami. Tapi saya ikhlas, jadinya ya enak aja sih. Enjoy aja ya. Enjoy aja Iya, gitu. betul. Kayak jadi kita tuh pasti pernah ngalamin apa yang namanya itu kayak ngerasa capek fisik Ya. atau pikiran karena ya kayak tadi Bu Antika itu kan kerja, terus kita udah nyampe rumah kita kerja lagi ya Iya, kan, tambah lagi sekali. pikiran ya kan, kita harus mikirin ngurusin anak, suami dan yang lain-lain ya kan. Nah kalau Bu Nisa pernah nggak ngalamin sering ngerasa capek fisik plus pikiran? Sering Mas. Ya pernah sih, nggak sering Namanya amat manusia lah. sering ya. Tapi ya kembali lagi kita ke olahraga. Oh, Kan betul. Buat ada itunya kan filosofinya apa namanya? Mens sana in corpore sano. Iya. Di balik jiwa yang sehat ada apa? Di dalam Titik- jiwa yang iya, sehat ada ada jiwa yang ada jiwa yang kuat. Wow, Ya, benar. jiwa yang kuat.
Terus ini untuk Bu Nisa ini kan tadi ngebahas senam ya. Gimana menurut pandangan ibu-ibu tentang, maksudnya kan senam kan pasti kan pakainya mohon maaf agak seksi gitu loh. Enggak juga, malah sekarang ada sari ya Bu. Gitu. Cuman kan yang untuk yang sekarang kan itu menurut Bu Nisa gimana? Sebenarnya mereka pakai pakaian yang mohon maaf agak seksi Iya, ketat gitu ya Mas. Sebenarnya untuk lebih leluasa bergerak sih. Oh gitu ya. Kan makanya mereka pakai legging, pakai yang agak T-shirt, itu biar kita lebih Lebih enak leluasa. lah. Lebih enak, lebih leluasa. Masa kita mau pakai gamis? Iya. Beda kalau kita senam pakai kulot atau yang gombrang-gombrang, Ah. takutnya keserimpet, Sempet jatuh. jatuh Oh iya. gitu. Terus pernah nggak ada omongan ini, senam pada ini itu, pernah nggak kedengar omongan seperti itu? Sejauh ini sih ada aja ya Mas. Ada aja, ya. Namanya ibu-ibu kan ada yang suka, Iya. ada yang enggak, ya itu sih hak masing-masing ya. betul. Kembali lagi pada diri kita, kalau kita tujuannya apa dulu Iya. gitu loh. Kalau kadang ada ibu-ibu yang ngapain sih senam-senam, olahraga, saya di rumah juga olahraga. Olahraganya apa? Katanya nyuci, katanya nyapu. Itu beda. Wah, Juki sambil joget dong ini. Iya. Pasir banget ya. Saya malah takut dia ngambil job saya ngajar ibu-ibu di lapangan. Wajar. Mas, stop dulu Mas. Tahan meskipun punya talenta ya. Mas, Saingan nanti. jangan saingan sama saya Mas. Tapi kalau cowok itu boleh nggak sih Bu ikut aerobik gitu Bu? Boleh banget. Kadang kan ada ya kayak aerobik itu kayak misalkan ada hanggarnya tersendiri kan, hanggarnya kan ada ya khususnya buat cewek-cewek, nah terus nyempilin satu cowok aja. Sanggar. Ya sanggar ya, bukan hanggar ya. Anggaran itu apa ini? Hanggar. Iya, sanggar ada Mas. Sanggar. Ya kan ada kan kayak gitu kan. Ada. Boleh nggak kayak cowok nyelip satu atau dua ikut kayak gitu? Ya boleh selagi Boleh. itu dia pede di antara emak-emak yang seksoy, nggak masalah. Bahkan sekarang banyak instruktur cowok. Mereka Waduh. juga lebih Wah, ngeri nggak sih? Tulang lunak. ya lebih gemulai lah Mas. Iya, yang Kita aku suka nonton di sekarang, YouTube sekarang ada. itu Yang banyak cewek itu. instruktur cowok itu banyak. Banyak, iya betul. Tapi kan kalau itu kan khusus-khusus yang begini lah ya, Iya. yang Iya juga, bengkok-bengkok. tapi badannya enggak, badannya ini bagus kok. Iya. Enggak lemot. Wah, kayaknya perlu saya jadi instruktur ini. kayaknya. Perlu ini. Saya curiga Mas Wajar ya. Dia pingin jadi instruktur. Dia tuh cuma pingin ngintip ibu-ibu. Sepertinya tujuannya udah lain gitu Ya, ya. itu sebenarnya tujuan saya, Bu. Masalahnya. Bahaya nggak sih? Kayaknya sih agak-agak bahaya lah itu. Mungkin ya kalau untuk di sekitar kita mungkin yang kayak itu agak tabu dulu ya, mungkin untuk kaum cowoknya ya, mungkin Iya. ya kalau mau ikut sebenarnya juga pengen, cuman kan masa sama ibu-ibu. Kayaknya ini Agustusan perlu di ini nih ke Pak RT. Oh iya. Sama cowok nggak sih? Saya ini loh Mas, saya dulu sering ngajar di pabrik ya. Heeh. Dan itu mayoritas itu Cowok. cowok. Bahkan di Pegadaian dulu saya ngajar itu satpam. Seluruh security itu senang, mereka enjoy, tapi entah gerakannya gimana, yang penting mereka happy gitu. Oh.